Check. Thank you very much, Ms. Moderator, for giving me a chance leading this a very honorable session with having two honorable invited speakers. The first one is Dr. Salman Al-Farisi, MSN, and the second is Dr. Siti Aminah. For the first chance, we would like to invite Dr. Salman Al-Farisi, MSN, to address his speech, his thought, his fruitful thought about education of symbols of the world order. But before inviting him, and please be patient, Ibu Dr. Siti Aminah, you will have the very second interesting moment for you after Dr. Salman giving his presentation. At the beginning, everyone, thank you very much, the invited honorable participants. I'm going to say this at the beginning of our opening second session in today, that talking about education based on what I have read from the abstract of Dr. Salman Al-Farisi with the title Education of Symbols of the World Order. There are three keywords that might be found there. The first one is education. The second one is symbols. And the third one is the world order. However, the biggest keywords or the key of the keywords of the title, according to me, is education. So the word education is the umbrella of the keywords. In other words, I'm going to say it like this: education serves as a symbol, the first one, and the second one, education, determine the world order, and the third, it might be said, education as the real symbol for the world order. So the question is this, Mr. Salman, how can education can be the symbol? The second, how far the education determine the world order? And the third, how could be possibly education serve as the symbol for making order of the world? Now, please answer these three questions, Mr. Dr. Salman, in your presentation. Dr. Salman, let me give you information about him, ladies and gentlemen. Dr. Salman Al-Farisi, MSN, is a Lombok person, a Sasaknis person. He can speak. However, now he is living in Malaysia. He is a teacher. He is a senior lecturer at UPSI University in Malaysia. He now can speak Malaysian better than his Sasaknis language. We spent a very long time with him in Jakarta, so I can talk many things about him, about his biography, but due to the very short time, so I'm going to tell you he's a very, I think we need to know. He is a writer, as a matter of fact. He's a novelist. He wrote more or less 8 novels, and the two very well-known or celebrating works, literary works that he wrote is Tuan Guru and Guru Dana. Tuan Guru, he was stigmatized because having hatred to Tuan Guru in Lombok because of his writing. And I was involved in that process of writing. And the second is Guru Dana. Guru Dana is a very well-known novel. Now, he is spending his time to be a lecturer in UPSI. So I do not want to speak long for this. He is a very an experienced person in talking so many things, especially about culture and education. Mr. Dr. Salman,
I invite you to speak up. This is your time. So everyone, before Dr. Salman having a presentation of his ideas or fruitful thoughts, I think I'm going to remind you, the participant, would you please to fill in some form in the chat columns that are shown as you are attending this conference. Thank you. Mr. Dr. Salman, the floor is yours, sir. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, everyone. Before I starting my presentation, I was accept three big question from the moderator, and of course the question make me feel heavy to conducting this this conversation. First, thank you very much, Dr. Nuradi, for the opportunities for me, and thank you a lot for Conference Access Committee was invited me to share a little bit what I thinking about education phenomena. And of course, thank you so much for all participants, all keynote speaker or invited speaker joining to my presentation. An introduction, I want to say that I am not education scholar, and of course I don't expert in education. So during my presentation, please imagine that I am an outsider. As an outsider, I try to use ethic approach, and one of some paradigm in anthropology or social culture research we call interpretative paradigm. Interpretative, that means we need to meaning as some symbol that appear in object material. And basically, generally, my presentation in Bahasa, sometime in English, even a little in Sasak. I apologize for that. Okay, please share my slide right now. Wait a moment. Mr. Moderator, why you starting our conversation with the big question? I thought that you are very clever at many things, especially on education. So you can see, you can theorize many things, and you can see anything from many angles. Therefore, you can answer my questions. You like challenge, right? So these are the challenge for you. So okay. You may it's but however, this is your freedom to say, to deliver anything. Okay. Because I do not know what you are presenting about, so there I have several questions on based on the title that I got about your presentation. Thank you so much. This delay, I think, is one of the phenomena when we conducting classes from online like this. That is some of my topic for today, right? All right. I think while waiting for the slide presenting, I think you need to say, what do you think about education? How cool education can be a symbol for the world order. If how
So you are going to say about this, in your opinion, of course. Okay, actually, because I am not education scholar, so I cannot discuss about education from practices and theoretical framework. So I have to look education as a symbol. Okay. All right. That is a very interesting. That is a very interesting that you are going to say that education as symbol for the world order. So in other words, you are going to say that symbol is a very important to be taught for scholars or for students in a way they can understand and they can participate in making the world order. Are you going to say that? Yes. Why I search, I look the education as a symbol, because from the education we can imagine, we can predict that what kind our humanity is in the future. So even though we can find that so many ideology in education. So how the ideology appear in the some symbol. Okay, thank you very much. We can start right now. Okay, then you may start then. The screen is already displayed. The floor is yours, sir. Okay. Okay. Like I said, in generally, I my present in bahasa, so we can go to second slide, please. Okay, saya akan memulaikan pembentangan saya, present saya, dengan membacakan satu pernyataan yang sangat bagus dari R. Sutomo ya. Jadi saya perlu jelaskan dulu tentang cultural polemik kebudayaan yang berlangsung I think a long time. I think 5 years is long time to discuss about culture, what they call polemik. Jadi polemik kebudayaan yang terjadi pada tahun 1935 sehingga 1939 itu pada dasarnya membicarakan tentang bagaimana Indonesia di masa depan. Apakah Indonesia akan maju menjadi barat ataukah Indonesia akan maju tetap menjadi Indonesia? Itu secara umumnya lah. Nah, orang yang berpikiran barat, Western represent, we can find in Sultan Tagir Ali Sahbana, and Indonesia itu represent, dia adalah Sanusi Pane dan Purbacaraka dan lain-lainnya ya. Itu nah, jadi sangat serulah perdebatan mereka pada tahun itu. Jadi dia mengatakan begini, begitulah maksud kita dengan mengadakan perguruan Cap Ki Hajar Dewantara dengan asramanya, Cap Sutupo Adisaputra dengan pendidikannya, dan model Sutomo dengan pondoknya. Sekali lagi saya ulangi bahwa kita sama sekali tidak anti-intelektualisme, malah sebaliknya, asal jangan kecerdasan yang setajam-tajamnya itu dapat menjadi alat seseorang atau bangsa yang terpelihara jiwanya dengan sebagus-bagusnya dan terdidik sebaik-baiknya. Okay, from this statement we can see three concepts when we discuss about education knowledge in Indonesia context. Oke, jadi ada asrama, ada pendidikan, ada pondok. Kalau kita ikuti secara keseluruhan perdebatan di dalam polemik kebudayaan itu, kita juga dapat jumpai yang antara pengajaran dengan pendidikan, mengajar dengan mendidik itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan so which one kind yang appropriate ya, yang sesuai, yang suitable with Indonesia. Itu nah, kalau menurut
menurut R. Sutomo dan rekan-rekannya itu adalah mendidik gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Oke, dan currently era, itu kita ini sebenarnya adalah mengajar ataupun mendidik. Itu kita refleksikanlah diri kita, mungkin setiap hari ataupun sekali waktu kita boleh merefleksikan. Nah, jadi apakah kita ini sebenarnya mengajar ataupun mendidik? Oke, next slide. Oke, jadi ada satu adagium yang sangat besar di education itu ya, dalam pendidikan itu. Education has a big dream to equalize human qualities. Itu ya, itu. Nah, jadi ada juga dari satu, padahal dalam realitas kita manusia itu tidak akan pernah sama. Nah, itu. Nah, jadi pendidikan kita selalu berada dalam contradictory fenomena antara cita-cita yang sangat tinggi dengan realitas masyarakat kita gitu. Nah, cita-cita yang sangat tinggi ini kalau saya coba searching visi misi beberapa universitas besar di Indonesia itu ya memang sangat besar gitu. Kita boleh bayangkan dari visi misi itu. Ya kita mengetahui yang negara Indonesia itu adalah negara kepulauan, tetapi seakan-akan tidak ada satupun universitas di Indonesia itu yang mempunyai visi untuk menopang masa depan kepulauan itu. Sebagai satu contoh misalnya universitas di Indonesia di Lombok misalnya ya majority Sasak people, West Nusa Tenggara people sekarang fokus on pariwisata. Tetapi jarang sekali ya, bahkan sangat sedikit universitas yang mengintegrasikan visi itu dengan pariwisata, dan itu jawabannya nanti di beberapa slide berikutnya. Itu yang saya maksud dengan ini ya. Jadi sebagai salah satu contoh adalah dalam kita bisa melihat di beberapa di paradigma kita tentang artikel ilmiah, tentang jurnal ilmiah, tentang conference dan seterusnya, yang bagi pandangan saya jurnal itu banyak yang tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena memang artikel itu main purpose dia adalah untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab research question, not to answer reality, social reality. Nah, kalau ada pertanyaannya kemudian bukankah research question itu berasal dari reality sosial, social reality, itu betul. Tetapi begitu dah reality sosial masuk ke dalam frame artikel itu, maka paradigm dia akan tercerabut dari basic realitas sosial itu sendiri. Itu yang saya maksud dengan contradictory phenomena. Jadi sebagai salah satu contoh contradictory phenomena ini juga adalah seberapa besarkah pendidikan tinggi kita ini mampu menjawab realitas masyarakat. Realitas masyarakat itu salah satunya dengan kemiskinan, ya, keterjajahan mental, keterjajahan ideologi dan seterusnya. Dan sekali lagi pertanyaan ini mungkin bisa kita jawab di slide-slide berikutnya. Oke, seterusnya. Oke, tadi sudah dimention oleh moderator bahwa education of symbol itu, pendidikan sebagai simbol itu kita pahami dengan pertama, betul tadi itu adalah pendidikan sebagai simbol dan pendidikan sebagai yang sedang berada di dalam tatanan dunia. Tatanan dunia ini boleh kita pahami sebagai kontrol dunia, gitu ya. Kalau kita membaca Profit Over People karya Noam Chomsky ya, di situ bagaimana disebutkan dengan apa yang disebut dengan Washington Paper. Ya, jadi dalam Washington Paper itu disebutkan di situ itu adalah bagaimana Amerika sebagai negara adikuasa di dunia itu merumuskan how to control the world. Ya, jadi seolah-olah Amerika tidak dikontrol oleh orang lain, dan itu dalam setiap aspek kehidupan, not only in economy, not only in politics, setiap aspek kehidupan itu ya. Nah, sedangkan pendidikan sebagai simbol itu saya terinspirasi
buku yang sangat bagus ini adalah The Forest of Symbol, Aspect of Lembu Ritual ini, karya Victor Turner ini adalah salah satu kitab besar di dalam antropologi, terutama yang berperspektif interpretatif simbol ya. Nah, itu. Nah, jadi dia di situ. Nah, jadi apa bedanya ritual dengan edukasi ya? Ritual adalah objek material, edukasi itu juga sebagai objek material. So saya lihat ritual dan education itu saya lihat sebagai satu simbol. Oke, nah, itu yang saya. So disebabkan oleh saya melihat pendidikan sebagai simbol, maka we can find the symbol in phenomena that appear atau visualize in symbol. Oke, sebagai salah satu contoh adalah kognitif gitu ya. Nah, dari segi kognitif, misalnya bagaimana apa yang kita ajarkan itu adalah simbol. Ya, apa yang kita ajarkan mencerminkan masa depan pendidikan itu. Oke. Dan bagaimana struktur kurikulum itu? How is the curriculum structure? Itu juga mencerminkan. Dan yang kedua, bagaimana kita apa metode pengajaran kita? Apa metode penilaian kita dan seterusnya. Ini menarik ya, ini bagi pandangan saya ada kelemahan menggunakan paradigma ini. Nah, tetapi sebelum saya sebutkan kelemahannya, kita bisa melihat ya bahwa universitas yang satu dengan universitas yang lain, cara berpikirnya tentang pendidikan itu kita bisa melihat dari segi kognitif. Misalnya dari kurikulum yang dia bangun. Bahkan tanpa kita melihat biografi dosen yang ada di universitas itu, cukup dengan melihat struktur kurikulum, mata kuliah yang diajarkan di dalam universitas itu kita sudah tahu dosen-dosen ini keluaran mana. Ya, gitu. Dosen keluaran Jogja akan membangun struktur kurikulum seperti ini. Dosen keluaran Jakarta akan melahirkan kurikulum seperti ini. Belum lagi overseas misalnya. Dosen yang keluaran Amerika, dosen yang keluaran Australia, Eropa, Amerika itu akan melahirkan struktur kurikulum seperti ini. Jadi we don't need explore biography of lecturer, cukup kita melihat struktur. Nah, itu menariknya kita melihat simbol pendidikan sebagai salah satu simbol. Bahkan dari cara kita menilai pun, ya kalau kita lihat sebagai satu simbol, kita sudah tahu sebagaimana keberpihakan kita sebagai dosen kepada manusia. Nah, itu. Nah, oke. Dan seterusnya adalah evaluatif. Dari segi evaluatif itu value dan norm. Nanti di slide berikutnya akan terlihat persentage di situ ya. Nah, jadi nilai-nilai apa yang terkandung di dalam nilai apa yang dianut oleh satu perguruan tinggi tertentu, ya, norma-norma apa yang dijalankan dan seterusnya, itu adalah simbol bagi pandangan saya, dan simbol itu boleh memberikan sesuatu. Nah, tapi sekali lagi kelemahan paradigma simbol untuk melihat edukasi sebagai simbol, pendidikan sebagai simbolnya adalah bisa saja nanti pemaknaan itu sangat subjektif, ya longgar gitu ya, sangat longgar gitu, dan bisa juga diperdebatkan. Oke, dan seterusnya adalah simbol. Jadi simbol di situ belum lagi simbol dan equipment. Jadi peralatan ya, peralatan yang ada di universitas itu adalah simbol gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau di universitas itu merek komputernya adalah Dell, di situ adalah Samsung, di situ adalah Apple dan seterusnya. Kita sudah tahu secara sistem itu nanti orang-orang yang berada di universitas itu linknya kemana, cara berpikirnya seperti apa. Dan yang kedua dari equipment sendiri, kita juga bisa melihat keuangan universitas itu, gitu ya. Nah, itu. Dan dari segi itu juga kita juga akan melihat dari segi itu juga kita juga boleh melihat apakah universitas ini bisa maju ataupun tidak. Oke, seterusnya. Nah, sedangkan education in world order itu, ya, mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan istilah-istilah yang mungkin dalam dunia pendidikan itu kita agak menakutkan, ya, kayak neoliberalisme. Education seem like industry factory.
Kenapa saya mengatakan neoliberalisme ini adalah ya karena memang realitas kita, pendidikan kita itu ya seolah-olah adalah sebuah pabrik yang melahirkan sarjana pekerja, sarjana pekerja. Bahkan yang paling miris bagi pandangan saya adalah salah satu penilaian ranking universitas di dunia itu adalah bagaimana mahasiswanya atau alumninya itu diserap dalam dunia pekerjaan. Itu makanya universitas-universitas itu berlomba-lomba, bahkan ada satu departemen yang khusus mengurus tentang bagaimana kerja daripada alumni ini sendiri. Nah, yang dipersoalkan di situ adalah ini adalah dunia ilmu ya, dunia pendidikan, dunia manusia. Kenapa frame berpikir kita itu melahirkan sarjana pekerja ya, yang pada akhirnya nanti akan menjadi budak bagi elit-elit tertentu. Gitu ya, yang menguasai sektor ekonomi dan menguasai sektor politik. Ya, itu maksudnya. Karena memang seolah-olah ya pendidikan itu adalah industri factory, pabrik yang melahirkan kerja dan seterusnya. Nah, dan ini pada akhirnya nanti apa? Mindset dari orang-orang terdidik itu adalah kerja. Adalah kerja. Apapun yang dia buat adalah kerja. Misalnya dia menjadi anggota legislatif, mindset dia itu adalah legislator itu adalah pekerjaan, bukan sebuah pengabdian. Gitu. Begitu juga mungkin dengan kita, dosen itu adalah pekerjaan, bukan pilihan hidup. Ya, guru adalah pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan lain, akhirnya kita memilih guru menjadi satu pekerjaan. Karena apa? Ya, karena memang dunia pendidikan ini diarahkan untuk menjadi industry factory, gitu ya. Oke. Dan yang seterusnya adalah postcolonialism, gitu ya, grand and centralized ideology, policy, output and result. Ini yang jadi penjajahan di era postkolonial itu memang tidak melalui kekerasan fisik, perang dan seterusnya. Tetapi begitu sudah definisi tentang perguruan tinggi yang maju itu terpusat di Barat, itu adalah postkolonialism dalam pandangan world order. Ya, dalam tatanan dunia gitu. Nah, bagaimana hebatnya gitu ya, kriteria universitas pendidikan yang hebat, universitas yang hebat di dunia itu ditentukan oleh satu agen, satu lembaga yang terpusat di satu negara dan harus diikuti oleh universitas-universitas yang lain. Ya, ini mumpung sedang saya ingat, pengalaman saya ini mudah-mudahan tidak benar apa yang saya katakan ini. Pengalaman saya, kalau perankingan dunia yang menjadi rujukan pengembangan pendidikan Indonesia, maka pendidikan Indonesia itu akan gagal. Ya, karena apa? Tidak akan pernah Indonesia itu sampai kepada 50 besar dunia, 100 besar dunia. Tidak akan pernah sampai. Ini bukan keputusasaan, tapi saya merujuk kepada kriteria yang digunakan oleh panitia penilaian ranking lembaga yang digunakan oleh ranking dunia. Sebagai salah satu contoh, kenapa saya mengatakan demikian? Pertama ya, dari segi budaya kerja. Dari segi budaya kerja. Ya, makin tinggi ranking universitas yang ada di dunia itu, stres pekerjaan itu makin besar. Ya. Malaysia, menjadi dosen di Malaysia itu sangat stres. Ya. Kita mengurus dapur itu hanya 1 kali dalam 1 hari, tetapi mengurus administrasi pendidikan itu 24 hour. Nah, itu. Karena apa? Dituntut oleh universitas dan universitas dituntut oleh kementerian, kementerian dituntut oleh tatanan dunia. Nah, itu. Jadi stres, sangat stres. Nah, sementara budaya kerja kita di Indonesia itu adalah santai. Mengajar adalah santai. Dan yang kedua adalah budgeting. Ya, budgeting. Bayangkan ya, untuk satu universitas saja di Malaysia itu ya. Untuk satu universitas saja, dia menyediakan dia mesti menyiapkan antara 500 miliar ya gitu ya, bukan 500 juta gitu ya. Antara bermiliar-miliar duit untuk Skopus, untuk pembayaran Skopus. Apakah negara mempunyai polisi kebijakan yang besar untuk membantu dosen-dosen di Indonesia itu
menerbitkan Scopus. Ya, faktanya kebanyakan pembayaran Scopus itu dosen yang membayar. Jadi dari segi mental kerja, budaya kerja, dan infrastruktur ataupun budgeting, kita akan susah melawan negara-negara yang memiliki komitmen polisi yang besar untuk bersaing. Nah, oleh karena itu kita mesti mencari konsep, yang tadi itu konsep pengembangan pendidikan Indonesia itu seperti apa, gitu, yang sesuai dan seterusnya. Oke. Nah, jadi dan seterusnya adalah globalisasi. There is no border. Ya, itu. Nah, jadi sekarang ini kan universitas di mana saja tiba-tiba berdiri di mana saja. Dan itu apa maknanya gitu ya. Jadi misalnya ada satu universitas di Amerika sudah diakui kemajuannya berdiri di Indonesia. Apa maksudnya? Ya, salah satunya itu adalah pasar. Anda tidak perlu ke Amerika, cukup belajar di universitas yang ada di Indonesia, universitas Amerika yang ada di Indonesia, itu ya. Jadi persaingan pasar itu globalisasi dan seterusnya. Dan seterusnya ada universalism. Anyone and everything seems supposed to be the same. Nah, itu maksud saya tadi itu ya. Jadi universitas, bayangkan ya, standar kemajuan pendidikan itu ditentukan di Jakarta, ya, tanpa melihat results di masing-masing universitas. Ini mau minta maaf jika ada pejabat kita dari Kementerian Pendidikan Tinggi, gitu. Nah, jadi nanti di last slide saya akan bicara soal itu. Nah, jadi itu standar. Jadi centralized, segala-galanya itu centralized, ya, karena penilaian ranking di dunia itu juga centralized. Ya, tidak boleh ada yang mengontrol, gitu, tidak boleh. Jadi ada sesuatu yang sangat bernilai di UNRAM, tetapi tidak masuk dalam kriteria penilaian universitas maju, dia tidak akan dihitung. Ini kan kekejaman, Pak, kekejaman, gitu, ya, kekejaman. Misalnya sebagai satu contoh, universitas yang sangat maju di Asia Tenggara ini, ya, ramai yang bunuh diri. Ada data-data yang menunjukkan mahasiswanya bunuh diri. Mahasiswa UNRAM tidak ada yang bunuh diri. That means value di UNRAM itu lebih strong dibanding universitas yang maju di tempat yang lain. Tetapi nilai kemanusiaan itu tidak akan pernah dihitung karena kriteria itu tidak masuk ke situ. Nah, seolah-olah ya orang tidak peduli bahwa UNRAM itu berada di Pulau Lombok yang majoriti masyarakatnya itu petani, nelayan, dan seterusnya. Mereka tidak peduli kalau UNRAM membuat polisi untuk mengembangkan kurikulum berbasis petani dan nelayan, ya dia tidak akan dihitung oleh lembaga pusat di dunia itu, karena harus sama. Itu yang terjadi. Itu sebabnya saya katakan bahwa pendidikan kita berada dalam tatanan dunia, dalam kekuasaan dunia. Oke, seterusnya. Oke, nah ini salah satu juga ya. Jadi berkaitan dengan post pandemic. Jadi sehingga sekarang itu sebenarnya kita belum ada satu konsep, belum ada satu definisi, belum ada satu framework tentang apa itu dengan post pandemic, gitu ya. Post pandemic. Kita sudah berbicara soal itu, tetapi kita belum ada satu konsep how to conducting our class post pandemic. Itu in post pandemic era kita sudah berbicara soal itu, tapi anehnya kita belum mempunyai konsep yang stabil tentang apa itu kelas post pandemic, apa pendidikan di post pandemic. Nah, apakah kita akan mengartikan post pandemic itu sebagai disruption, di mana ada persaingan universitas yang sangat brutal ya, gitu. Nah, jadi mau tidak mau saya mesti menggunakan sangat brutal, gitu ya. Nah, karena demi ranking dunia, universitas itu akhirnya bersaing secara very tidak sehat lah. Itu. Nah, ataukah adakah kita akan memaknakan post pandemic itu sebagai entire teknologi? Jadi di mana manusia itu benar-benar sudah mati, kita sebagai dosen itu sudah mati, gitu ya, tidak ada gunanya karena mahasiswa itu lebih banyak belajar di mesin. Nah, itu. Nah, jadi kekuasaan mesin, apakah itu? Nah, tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada, gitu. Dan yang seterusnya, apakah post pandemic itu kita akan maknai sebagai online, oke ya, sebagai online, gitu ya, sepenuhnya online,
ataupun hybrid, ataupun face to face by regulation. Nah, jadi seperti di Malaysia gitu ya, sekarang sudah beberapa universitas sudah ada yang face to face, tetapi very heavy regulation. Itu ya, sangat susah regulasinya, cara untuk menjalankannya dan seterusnya. Oke. Itu apakah itu yang akan kita maksudkan dengan post pandemic? Tapi ya, konsep ini pun saya lihat sebagai satu simbol, dan apa yang dimaksudkan yang mau dimaksudkan oleh simbol-simbol itu ya. Most countries in the world ya, kebanyakan country di dunia ini tidak siap dengan reality itu. Oke. Ketidaksiapan itu menunjukkan kita sebenarnya ini mengajar atau mendidik gitu. Itu. Nah, jadi biologi tidak siap dengan reality itu. Ilmu fisika tidak siap, seolah semua ilmu sosial pada prinsipnya tidak siap. Tidak siap secara kemanusiaan dan tidak siap secara teknologi. Amerika yang dikatakan maju itu pun tidak siap dengan COVID-19 dan seterusnya. Itu menunjukkan. Jadi tetapi anehnya, saya ikut beberapa seminar tentang post pandemic ini, orang belum berpikir tentang itu. Ya, belum banyak yang fokus berpikir tentang ketidaksiapan kita sebenarnya. Jadi begitu hebatnya dunia pendidikan di dunia ini, gitu ya. Tetapi begitu ada pandemi, dia kolap, 100% kolap. That means ada sesuatu yang keliru yang kita jalankan selama ini. Seharusnya kalau kita merujuk kepada conceptual education secara filosofikal itu ya, mempersiapkan manusia dalam segala situasi. Gitu. Dalam segala situasi sudah dipersiapkan di dalam dunia pendidikan secara filosofi, conceptual education dalam filosofi. Tetapi begitu pandemi habis semua, gitu ya. Nah, jadi atau apakah simbol itu saya katakan sebagai kita sebagai dosen itu seakan-akan berpikir kita tidak bisa mengajar tanpa mesin, gitu, tanpa ada mesin di tangan kita. So, apa yang kita buat sebelum pandemi itu? Gitu, ya, apakah mengajar annual regularly saja tanpa berpikir bahwa sesuatu akan terjadi, gitu ya? Nah, oke, bisa jadi itu cara berpikir kita, tetapi how control our mind? Itu yang jadi masalah. Nah, kontrol itu tatanan dunia bahwa kita mengajar tentang apa yang perlu diajar dan tidak perlu mengajar apa yang mungkin terjadi unpredictable. Kan aneh itu pendidikan. Kita kalah dengan sistem akademik kungfu gitu ya. Kungfu itu belajar tentang fisik juga sekaligus tentang metafisik. Gitu. Nah, jadi orang kungfu sangat siap dengan apapun situasi yang terjadi, tetapi biaya pendidikan yang begitu besar tumpah ruah di dalam institusi pendidikan rupanya kolap hanya karena pandemi. Oke. Nah, dan yang seterusnya adalah pendidikan itu seakan-akan menjadi agen untuk mempersiapkan manusia yang memang orientasinya mesin di masa depan itu. Gitu ya. Orientasinya mesin. Gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba yang sangat aneh gitu ya. Minggu yang lalu kita belajar masih konvensional, tapi minggu depan berikutnya kok tiba-tiba menjadi common gitu ya. Menjadi wajar kita mengajar dengan handphone gitu. Dengan handphone, dengan laptop, melalui online. Kenapa tiba-tiba kita seolah-olah common benda itu? Ya, saya mencurigai gitu ya. Karena seakan-akan kita ini ya memang mempersiapkan manusia di masa depan itu untuk hanya berorientasi kepada mesin. Kalau memang itu yang terjadi, so apa fungsi kita sebagai dosen, sebagai manusia? Oke. Nah, jadi yang seterusnya adalah pendidikan itu tidak pernah benar-benar merdeka, gitu ya. Benar-benar merdeka. Dia selalu berada dalam kontrol kursus. Baik satu contoh gitu ya. Belum lama ini Menteri Pendidikan kita mengancam, saya tidak tahu undang-undang, kalau perguruan tinggi tidak menjalankan undang-undang ini, maka akreditasinya akan diturunkan. Itu adalah ancaman yang kontradiktif dengan asas pendidikan kita gitu ya.
Nah, bagaimana kalau undang-undang, penerapan undang-undang itu hanya sesuai di Pulau Jawa tapi tidak sesuai di Pulau Rote gitu. Nah, itu satu masalah. Tetapi ya itulah yang terjadi gitu. Sehebat-hebatnya rektor tidak bisa mengembangkan kehebatan pribadinya, melainkan dia harus berpegang pada sistem institusional yang dikontrol oleh sesuatu yang besar di atas sana. Begitu juga nanti pendidikan di Indonesia dikontrol juga oleh dunia ini. Nah, jadi suka tidak suka itu saya manakan begitu ya, yaitu ya bahwa pendidikan kita itu sebenarnya adalah total market, gitu ya. Adalah pasar, gitu. Benar-benar menjadi pasar. Kalau Anda tidak percaya ya silahkan buktikanlah bahwa bagaimana satu company tertentu mempromosikan barang dagangannya kepada Anda, bagaimana penerbit tertentu mempromosikan terbitannya kepada Anda. Jadi kita ini benar-benar menjadi pasar. Pendidikan adalah pasar. Itu pada akhirnya nanti. Gitu. Oke, seterusnya. Oke, nah ini kalau kita mengartikan post pandemic itu sebagai kelas online misalnya, coba saya lihat ini masalahnya. Oke, nah jadi tiba-tiba jaringan internet itu lemah, ya, jaringan internet itu bermasalah, tidak ada internet, tidak ada kuota, tidak ada laptop, nah, itu masalah. Oke, karena kita bergantung pada mesin. Kalau ini datang, how to continue the class? Tiba-tiba kita sedang conference seperti ini, kuota saya habis, selesai masalah. Listrik saya mati, selesai masalah. Oke, nah itu belum lagi algoritma kontrol. Ya, algoritma ini kita tidak pernah berpikir betapa bahayanya algoritma ini. Ya, segala aktivitas hidup kita itu di bawah kontrol algoritma. Jadi jangan heran tiba-tiba kalau Shopee itu datang kepada email Anda sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, sesuai dengan apa yang Anda mau. Dari mana dia tahu? Dari perbincangan Anda di WhatsApp, dari email Anda, dari tontonan Anda di laptop. Algoritma menganalisis aktivitas Anda setiap hari dan menyimpulkan bahwa si A sedang memerlukan buah apel, maka datanglah promosi apel kepada Anda, algoritma. Itu yang terjadi di sekarang. Jadi kita mendiskusikan tentang A, tiba-tiba email itu beratus-ratus datang, Anda perlukan ini, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Oke, dan seterusnya adalah kehadiran palsu, gitu ya. Kehadiran palsu. Tiba-tiba di attendance itu, di partisipan itu ada 100 orang, tapi sebenarnya yang aktif di dalam line itu bisa jadi 30. Itu yang saya maksud dengan kehadiran palsu. Ataupun kalau ada link misalnya, yang ada partisipan itu hanya 50 orang, tetapi nanti di report attendance, gitu, kehadiran itu, ya tiba-tiba jadi 100. Itu yang saya sebut dengan kehadiran palsu. Ataupun simulacra conference, gitu ya, kepalsuan seminar-seminar gitu. Itu hacker attack suddenly. Ini yang sangat bahaya ya. Ini yang sangat bahaya ya. Tiba-tiba kita buat kelas, tiba-tiba film tidak senonoh masuk di dalam kelas itu terjadi. Ini akan terjadi. Sekarang sudah mulai terjadi, di masa hadapan juga akan terjadi. Tiba-tiba kita mengajar kelas, tiba-tiba blue film ada di layar screen. Nah, itu yang disebutnya hacker attack suddenly. Tiba-tiba dia datang. Dan boleh jadi cara kerjanya adalah model kerjanya melalui analisis algoritma kontrol. Nah, itu, oke. Nah, itu yang akan terjadi. So, yang seterusnya adalah skill IT kita yang lemah, ataupun tiba-tiba listrik mati tadi. Nah, ini nih, kalau online kelas kita maknakan seperti ini, apakah kita sudah melakukan focus discuss about some problem that I see itu. Nah, dari masalah ini adalah simbol bagi pandangan saya. Maka apa yang disimbolkan oleh masalah ini? Gitu. Nah, jadi manusia kehilangan kedalaman. Kalau di institusi pendidikan manusia sudah kehilangan kedalaman, apalagi di tempat lain, Pak. Ya, kalau di pendidikan manusia sudah kehilangan, manusia hanya diajar matematika tapi tidak diajarkan bahwa dia adalah manusia, apalagi di tempat lain. We cannot find how to teach humanism in the market.
Ya, tapi kita boleh menjumpainya di pendidikan. Tapi kalau pendidikan sudah tidak lagi mengajarkan tentang kedalaman manusia, where we can find that? Oke, itu. Nah, jadi yang seterusnya adalah manusia itu benar-benar dikontrol oleh mesin dan manusia kehilangan kontrol kemanusiaannya. Jadi manusia tidak boleh. Misalnya algoritma tadi itu, ataupun hacker attack suddenly tadi itu. Ya, kita sedang mengajar, dia menyerang kita, kita tidak boleh membuat sesuatu selain remove penyertaan dia di dalam kelas tersebut. Tetapi karena sistem algoritma sudah bekerja, dia akan terus menyerang kita. Banyak juga dijumpai sedang ada pengajian melalui channel YouTube, masuk juga hacker attack suddenly, gambar-gambar tak sesuai dengan pengajian dan seterusnya. Oke, nah jadi dan yang seterusnya apa yang terjadi di situ adalah ilmu social science, ilmu budaya itu ya seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa post pandemik itu. Ya, berbeda halnya dengan ilmu sains dan teknologi, kelihatan seperti powerful gitu ya. Jadi pada masa-masa tertentu seluruh manusia itu hanya bergantung pada laboratorium untuk melahirkan vaksin. So sorry to interrupt, Mr. Dr. Salman. Would you please shorten your presentation because you still have 7 minutes more. Thank you. Okay, 7 minutes, right? Okay, thank you. Okay, dan seterusnya adalah pendidikan itu akan kehilangan berpotensi untuk kehilangan substansi. Oke, seterusnya. Oke, slide berikutnya. Oke. Nah, nanti ada 2 slide lagi, mudah-mudahan saya cepat. So sekarang let's ask ourselves gitu ya. Kenapa kita mengajar gitu? Dan kenapa kita mengajar? Apa tujuan kita mengajar? Saya membaca buku A Theory of Engineering, Knowing and Understanding dari Luca Titterio ya. Itu. Nah, jadi di situ kita rupanya mengajar itu hanya untuk tahu, hanya untuk paham. Hanya untuk membuat mahasiswa tahu, hanya untuk membuat mahasiswa paham. So pertanyaannya sekarang adalah siapa yang mengajarkan value? Siapa yang mengajarkan nilai? Dan di mana nilai itu akan dijumpai gitu ya. Itu. Nah, jadi dan itu disebabkan oleh apa gitu ya? Karena seakan-akan pengajaran nilai itu bersifat fakultatif. Itu juga nanti di slide terakhir akan singgung tentang pengajaran fakultatif ini. Nah, oke, di sini saya melihat apa gitu. Coba kita melihat ini ya. Betapa bahayanya kemanusiaan kita di dalam dunia pendidikan. Saya searching struktur kurikulum hampir semua universitas yang membuka jurusan seni di Indonesia. Apa yang saya lihat adalah kognitif itu persentasenya itu 60 hingga 70%. Knowing, understanding. Oke. Nah, oke. Psychomotor itu antara 25-29%. Itu fokus on physical pleasure. Jadi untuk kesenangan jiwa saja, bukan untuk sehat dan seterusnya. Dan mirisnya efektif itu yang menyangkut tentang hati nurani, tentang manusia, tentang nilai itu adalah 0,5 sampai 1%. Ya, fundamental human values were isolated. Bayangkan itu, manusia itu sudah terisolasi dari pendidikan. Itu jadi apa hasilnya nanti ya, dan materialisme oriented gitu ya. Jadi kita bekerja karena memang prinsip kita adalah bekerja untuk keperluan materialis. Kita membuat aktivitas fisik juga untuk keperluan materialisme dan seterusnya. Dan akan terjadi dan dari tanda itu saya melihat bagaimana kaburnya nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan kita. Dan semakin sejarah tentang pergulatan antara sains dengan agama itu memang sudah beratus-ratus tahun yang lalu, tapi sekarang itu sudah semakin terjadi gitu ya. Kalau kita pandang agama sebagai salah satu benteng nilai gitu ya, maka dia semakin dijauhkan dari dunia ilmu pengetahuan sekarang ini. Oke, seterusnya yang jadi goal saya. Next slide.
Oh ini ya, oke, baik, oke. Nah jadi dari masalah-masalah tersebut, saya menawarkan dua konsep. Memang dua konsep ini dia masih lemah secara prinsipal maupun konsep, apalagi secara praktis. Tapi saya akan coba tawarkan saja dua konsep ini. Ya, yang pertama adalah contextual education and integrating education. Apakah integrating education ini pernah dijalankan di Indonesia? Sudah, di Malaysia juga dijalankan, tetapi bukan integrasi pendidikan yang itu yang saya maksudkan, gitu ya. Jadi contextual education is the antithesis kepada cara berpikir global ataupun universal education itu. Itu yang tadi itu ya. Jadi bahwa dikatakan pendidikan terbaik, universitas terbaik itu kalau dia sama dengan universitas apa? Nah, itu yang saya maksudnya contextual education. Nah, dan yang seterusnya adalah integrating education itu adalah sebagai kritik terhadap facultative education. Nah, ini prinsip berpikirnya adalah anything that we teach has to integrate with social culture, region, adat istiadat dan seterusnya. Nah, cara berpikir fakultatif ini apa gitu ya? Orang biologi hanya bertugas mengajar biologi. Dia tidak merasa berkewajiban mengajar tentang kandungan-kandungan nilai di dalam biologi itu karena dia berpikir bahwa nilai itu diajarkan oleh budayawan. Nilai agama itu diajarkan oleh tuan guru. Nah, itu. Nah, jadi kalau rekan-rekan itu kembali membaca tentang sejarah Renaissance, Aufklärung itu, ya, kenapa dasar-dasar ilmu barat yang besar hingga sekarang itu lahir pada masa Renaissance? Karena orang Renaissance itu tidak berpikir fakultatif, Pak. Ya, orang Renaissance itu berpikir bahwa satu manusia ahli dalam segala hal. Itu dia berpikir orang Renaissance itu. Nah, sedangkan setelah itu apa yang terjadi? Sangat fakultatif. Dia disebut biologi, ahli biologi. Nah, untuk dia belajar sholat, dia harus pergi ke pondok pesantren. Kan aneh manusia ini bagi pandangan saya. Gitu ya. Itu. Nah, jadi apa dasar dari contextual education ini? Jadi setiap manusia itu berhak untuk membangun dirinya sendiri berdasarkan peradaban mereka. Setiap manusia berhak atau perlu untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan mereka berdasarkan peradaban mereka. Ya, bahwa setiap manusia itu belajar tentang sesuatu itu berdasarkan perspektif budaya mereka. Nah, jadi ini saya terinspirasi dari bukunya Arya Herianto, yaitu Perdebatan Sastra Kontekstual pada tahun 80. Jadi ada sastra universal dengan sastra kontekstual. Jadi orang sastra itu tidak mau dijajah oleh ideologi-ideologi universal, akhirnya dia mewacanakan kontekstual universal, sastra kontekstual. Itu yang menjadi dasar kenapa sastra-sastra di Indonesia sekarang ini banyak yang lahir dari desa-desa terpencil, menggunakan cara bercerita ibu bapak mereka, menggunakan metode ibu bapak mereka, menggunakan bahasa ibu bapak mereka. Ya, itu makanya bagi pandangan saya 100 tahun yang akan datang peradaban keilmuan Indonesia itu boleh dijumpai di sastra karena dia sudah merekamnya dari sekarang, tidak dijumpai di dalam institusi pendidikan. Karena apa? Karena institusi pendidikan kita itu seperti mimpinya Sultan Tagir Ali Sabana, pure Western. Oke, itu yang akan terjadi. Oke, nah saya sekali lagi belum kuat untuk menjelaskan contextual education ini, tapi saya ingin mencontohkan di dalam penggunaan bahasa gitu ya. Ya misalnya ontologi itu universal, simbol universal. Coba kita kontekstualisasikan. Arak penauk dalam bahasa Sasak. Arak itu mempersoalkan sesuatu yang ada, sama dengan ontologi. Tetapi kalau kita menggunakan terminologi arak penauk itu, mau tidak mau, kita sebagai dosen itu akan berpikir bagaimana metode mengajarkan ontologi ini kepada masyarakat. Yang mau tidak mau kita akan menggunakan epistem budaya kita sendiri, cara berpikir budaya kita sendiri. Nah, itu tanpa membedakan perbincangan ontologi universal. Gitu ya, itu Mas Jaja. Sama dengan epistemologi universal, cara nenau atau tada.
Itu sudah ada di dalam masyarakat kita. Nah, tetapi ketika epistemologi ini kita ajarkan dengan framework Barat, maka seolah-olah kita mengatakan bahwa nenek moyang kita itu tidak mempunyai epistemologi. Ya, bagaimana kita bila boleh menghukum nenek moyang kita tidak mempunyai epistemologi? Padahal begitu dia membangun atap rumah, dia menciptakan tangga. That's epistemologi. Cara dia berpikir. Tetapi karena framework epistemologi itu Barat kita sepenuhnya bawa ke Indonesia, akhirnya jadi hilanglah epistemologi lokal kita gitu. Aksiologi universal, baun penam. Apa guna berilmu gitu? Apa ini? Baun penam itu ada gitu. Yang kita bisa lihat gitu. Fisik universal, raga gitu. History, kocak, waran, lampa. Kalau Anda membaca berpikir sejarah gitu ya. Dan Anda orang Sasak gitu ya, dan mempelajari kocak, waran, lampan itu sama dengan berpikir sejarah itu. Isinya sama, epistemologinya sama. Gitu. Nah, jadi dengan kontekstualisasi edukasi itu impact-nya apa gitu ya. Jadi pertama, the continuing history of thought and knowledge. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah kita tercerabut dari ilmu pengetahuan nenek moyang kita. Bagaimana sistem kerajaan Majapahit di Jawa itu ya sebagai satu ilmu pengetahuan sudah hilang. Ya, karena apa? Dijajah kita. Seolah-olah itu bukan merupakan sistem pengetahuan yang sangat luar biasa. Oke, itu maksudnya dan seterusnya akan bahwa kita tidak akan kehilangan sejarah peradaban kita. Itu sejarah peradaban kita tidak akan hilang kalau kita mencoba mengembangkan contextual education itu ya. Nah, dan seterusnya akan timbullah satu keyakinan bahwa setiap bangsa itu mempunyai peradaban yang sama. Kalau kita sandingkan sejarah peradaban dan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Barat dengan Timur, dengan kita di Indonesia, dia sama sebenarnya. Cuma sejak kapan dia menjadi blur ya, jadi tertindih, jadi hilang itu, ya kita bisa menjawab dalam polemik kebudayaan itu. Ya, bagaimana Sultan Takdir itu sepenuhnya Barat, bagaimana Sutomo, ya Sanusi Pane itu, kita tidak anti Barat, bahkan harus kita belajar Barat, tetapi jangan kita kehilangan diri kita sendiri. So, kalau kita berbicara tentang bagaimana filosofi pendidikan di Indonesia, ya kita perlu belajar tentang polemik kebudayaan itu. Dan kesimpulan saya adalah, I'm so sorry to say that pendidikan kita di Indonesia sudah hilang dari Indonesia itu sendiri. So, how to teach ideologi Pancasila kalau cara mengajar kita dengan cara Barat? How to teach nasionalisme Indonesia kalau cara pengajaran kita Barat? Nasionalisme Malaysia, nasionalisme Indonesia sesuatu yang berbeda, tapi diajarkan dengan cara sama. That's mean edukasi universal, pendidikan universal itu. That's why we have to practice contextual education. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Thank you very much for your time. Thank you very much. All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Dr. Salman Al-Farisi. Sometimes you are called Mr. Dr. Salman Faris. You are welcome. Well, I have don't have notes. I do not have notes on your presentation because you have presented many things, many issues, huge issues on your presentations. But one thing that I'm going to say that you are looking education in Indonesia and in the world in a very gloomy or pessimistic or dark situation, in a way that education is now handled by neoliberalism. Education is now handled or determined by globalization system. So there is no truly independent in education. Even you say that there is no humanism in education.
because of all parts in education, and educational institutions are serving as the symbols of what and who take the power of the world and education. However, it's very interesting that you have given us breakthroughs that education institutions in Indonesia especially should practice conceptual education and integrating education, which means there is no more facultative point of view in practice. I think that's all that that I can conclude from a